Hi everybody, welcome back to my channel Angela English Course Let's Master the World. Bersama dengan Miss Krisan, di video kali ini kita akan belajar tentang procedure text. Terima kasih buat teman-teman yang sudah request materinya. Ini adalah materi kelas 9, tapi bagi siapapun yang mau belajar bahasa Inggris bisa juga. Jadi tidak hanya terbatas untuk materi kelas 9, oke? Nah, tapi Miss Krisan ingatkan dulu bagi yang belum subscribe, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya, boleh juga klik like-nya jika kalian suka, dan juga share ke teman-teman yang membutuhkan, oke? Supaya semakin banyak dari kita yang bisa berbahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu penting, oke? Sudah siap semuanya? Are you ready? Let's get started! Okay, let's start from the definition atau definisi dari procedure text. Well, a procedure text or you can say procedural text sama ya, informs you or informs the reader how to do or to make something in sequential steps. Jadi langkah-langkahnya dari yang pertama sampai terakhir. Ya, jadi harus dalam urutan itu. Okay, the example is the first one is manual atau manual ya. Manual ini adalah misalnya manual pengoperasian komputer sampai komputernya bisa dipakai ya, ada langkah-langkahnya di situ. And then the next is recipe, food recipe, resep makanan. Nah, di situ kan ada langkah-langkahnya. Pertama, irislah bawang, kedua, tumislah, dan seterusnya sampai disajikan. Oke, recipe. And next is tutorial ya, bahasa Indonesianya tutorial sama. Nah, for example, how to take great photographs. Tutorial bagaimana teman-teman bisa mengambil foto atau mengambil gambar supaya hasilnya bagus. Oke, those are the examples of procedural text. Well, okay, after we learn about the definition, now let's go to the generic structure atau struktur dari teks. Nah, yang pertama adalah aim or goal. Nah, kalau di procedure text, biasanya aim or goal atau tujuan ini tertulis di title, tertulis sebagai judul. Oke. Next is about ingredients or materials. Kalau itu tentang food recipe, maka ingredientsnya bisa berupa garlic, onion, lemongrass, dan lain-lainnya gitu ya. Tapi kalau itu berupa kerajinan tangan, di sini bukan ingredients tapi materials. Jadi misalnya gunting, kertas, lem, dan lain-lainnya. Oke, nah untuk ingredients or materials ini sifatnya optional. Optional itu boleh ada, boleh enggak. Karena misalnya kalau di tutorial, seperti tadi, cara mengambil gambar yang bagus dengan kamera X gitu ya. Nah, tidak harus ada ingredients or materialsnya, bisa langsung dari aim or goal ke steps. Oke, jadi boleh ada, boleh enggak untuk ingredients or materials ini. Next is steps or methods. Nah, di sini menunjukkan langkah-langkah dari awal membuat sesuatu sampai yang terakhir. Kalau itu makanan berarti sampai makanan itu disajikan. Begitu ya. Okay, next is about language features. Nah, language features ini adalah ciri kebahasaan. Bahasa seperti apa yang kita pakai dalam procedure text or procedural text. Ya, yang pertama adalah simple present tense. Nah, bagi teman-teman yang lupa dengan simple present tense seperti apakah ini, teman-teman bisa klik link yang ada di atas ini, atau teman-teman bisa buka kolom deskripsi. Nanti ada di situ link untuk video tentang simple present tense. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mengingat-ingat atau juga menangkap kembali ya kalau ada yang sudah lupa gitu ya. Nah, simple present tense yang seperti apa? Imperative. Nah, imperative ini adalah kalimat perintah. Nah, dalam kalimat perintah kita menggunakan verb one, verb 1 yang kita pakai. Jadi misalnya cut, potonglah gitu ya. Kemudian chop, irislah,
dan lain-lainnya. Jadi artinya menjadi kata perintah. Oke, next is connective of sequence atau kata penghubung waktu yang menunjukkan urutan. Nah, misalnya di langkah awal biasanya kita menggunakan first atau firstly, pertama gitu ya. Yang kedua second. Oke, yang kemudian selanjutnya bisa menggunakan then, next, after that, setelah itu gitu ya. Yang terakhir teman-teman bisa menggunakan finally atau at last gitu ya. Oke. Atau teman-teman bisa juga menggunakan penomoran seperti ketiga, keempat, third, fourth, fifth, dan seterusnya. Oke, the next language feature is action verbs. Action verbs, kata kerja yang melakukan sesuatu. Nah, kata kerja yang melakukan sesuatu, misalnya seperti tadi yang Miss Kirsan sudah bilang ya, peel, kupaslah, cut, memotong, chop, mengiris-iris gitu ya. Jadi bukan verb yang tidak melakukan aksi. Misalnya kayak have. Have itu bukan action verbs. Ya, milikilah. Nah, itu bukan melakukan sesuatu. Gitu ya. Semoga bisa dipahami sampai sini ya. Okay, let's see the example of procedure text or procedural text. Well, this is about crispy fried shrimps. Okay, the title is crispy fried shrimps. Apakah ini? Udang goreng tepung. Okay, and then those are the ingredients. Okay, jadi yang dibutuhkan untuk membuat crispy fried shrimps ada shrimps, corn flour, grated ginger, pepper, salt, cooking oil. Jadi teman-teman kalau mau coba siapkan ingredients-nya ini ya. Nah, seperti tadi yang Miss Kirsan bilang bahwa ingredients or materials tidak selalu ada dalam procedure text. Karena kalau sifatnya tutorials, seperti tadi mengambil gambar dengan kamera, itu tidak harus ada ingredients, tapi langsung bisa masuk ke steps ya. Oke, those are the steps. Kita menggunakan language features ya, atau kita sambil temukan language features-nya yang tadi sudah dijelaskan. Kita menggunakan connective of sequence. First, second, ya, pertama, kedua, atau teman-teman bisa menggunakan penomoran lainnya. Third, fourth, fifth, atau bisa menggunakan then, next, after that. Ini bisa dibolak-balik ya, artinya selanjutnya, kemudian, setelah itu. Dan yang terakhir adalah finally or at last. Oke, bisa ya. Kemudian kita menggunakan action verb, yaitu seperti prepare, siapkan. Ya, dan bentuknya imperatif, verb 1. Jadi tidak ada imbuhan apa-apa, ya, sehingga kalimatnya menjadi kalimat imperatif. Siapkan, prepare all ingredients, mix, campurkan, gitu ya, mix, campurkan lagi, dip, celupkan, fry, gorenglah, serve, sajikan, sampai yang terakhir. Oke, nah mari kita bahas elemen-elemen yang ada di dalamnya. Crispy fried shrimps adalah the aim or the goal. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa dalam procedure text, aim atau goalnya ada di title. Okay, and then this one is ingredients or materials, and then this one are the steps. Okay, langkah-langkahnya. Bisa ya, semoga bisa dipahami. It's time for quiz. Jadi seperti di video-video yang lainnya, kebanyakan dari video Miss Kirsan itu pasti ada kuisnya, kebanyakan ya, supaya bisa membantu teman-teman dalam memahami materi yang ada di video kali ini gitu ya. Nah, yang pertama adalah what is the definition of procedure text? Jadi teman-teman bisa menuliskan jawabannya di kolom komentar, bisa juga menjawab dalam hati gitu ya. Yang penting teman-teman mengecek pemahaman sendiri, sudah paham belum? Next is mention the generic structure of procedure text. Mention the generic structure of procedure text or procedural text. Next, mention the language features of procedure text. Mention the language features of procedure text. Okay, next is related to the text ya, teks yang sebelumnya tadi yang shrimp. Okay. What is the aim of the text? Or what is the goal of the text? Teman-teman bisa balik ke menit sebelum ini tadi ya. Oke, untuk mengecek lagi. Next, how many ingredients are needed? How many ingredients are needed? Berapa banyak bahan yang
dibutuhkan. Oke. What must we do after mixing the shrimp and grated ginger? What must we do after mixing the shrimp and grated ginger? Okay. Last is, what should we do before frying the shrimp in hot oil? What should we do before frying the shrimp in hot oil? Oke, jadi teman-teman selain memahami generic structure, language feature, teman-teman juga harus memahami kosakata yang ada di procedure text-nya. Jadi ini tipe-tipe pertanyaan dalam procedure text ya. Jadi biasanya nanti ada teks, kemudian soal-soalnya, model-modelnya semacam ini. Oke, semoga bisa ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah merequest materi ini. Ya, ini materi kelas 9, tapi untuk siapapun yang mau belajar bahasa Inggris, materi ini tetap berguna, tetap bermanfaat gitu ya. Jangan lupa subscribe dan juga like videonya kalau teman-teman memang merasa materi ini bermanfaat. Silahkan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Oke, jika teman-teman punya kritik, saran, atau mau request materi apa untuk dijelaskan oleh Miss Krisan, silahkan tulis di email ici.krisan@gmail.com atau di akun Instagramnya Angela English Course. Oke, bisa direct message di sana. Kemudian bisa juga tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.